pelajaran banget ya buat seorang kalau berkata-kata di sosial media itu harus lebih hati-hati. Itu aja. Karena saya pikir gini, kaum minoritas ya ataupun yang kita sebut tanda kutipnya kayak kaum LGBT atau apapun, kami ini manusia gitu loh, dan kalian juga kenal saya gitu loh. Jadi berarti saya lebih rendah daripada anjing dan semua kaum minoritas lebih rendah daripada anjing. Nah, saya pikir ya sudahlah, tidak perlu membuka aib. Tuhan aja menutup aib kita kan. Tapi ketika seseorang membuka aib kita, saya diam, saya hanya berdoa. Ya aibnya terbuka sendiri. Contohnya di buku ini ya Bang ya. Iya, betul kan? Ini buku dosanya Tapi kan semuanya. selama ini hubungannya baik kata sama AL. Kenapa dia bersikap seperti itu ya? Saya nggak tahu, karena ini kan permasalahan dengan Pak Bang Deolipa Yumara gitu loh. Ya mungkin saya juga nggak mengerti juga dengan permasalahan awalnya gitu loh. Tapi keluarga saya sudah nelpon saya, ini ada apa, dan dia tidak menghapus status itu sampai detik ini. Apakah dia bangga dengan menghina saya? Apakah dia bangga menghina orang-orang di luar sana yang seperti saya gitu loh. Tapi kan kalian tahu gimana cerita hidup saya, perjuangan saya juga sampai detik ini. Tapi ya nggak apa-apa, saya pikir ya saya juga nggak akan malu gitu loh. Dia menghina ibu saya juga yang sakit, istilahnya mengatakan ibu saya sakit gimana, atau dia menghina ya semuanya lah. Saya pikir ya sudahlah. Saya pikir ini kan terbukti kan bahwa orang-orang yang melihat postingan dia juga akan berpikir dan berkata bahwa ini adalah ya seperti apa bisa menilai sendirilah gitu loh. Tapi tolonglah jangan menghina. Saya kan nggak menghina dia, tidak membalas hinaan dia. Berarti boleh diperjelas dari Mbak Debbie sama Oke, apa delik aduannya sih? ya sekarang kan kita udah dari dulu, untuk saya sendiri kan kalau konflik pribadi juga memang sudah dari tahun 2012 ya. Memang saya sangat menunggu momen-momen ini gitu. Karena pada saat itu juga memang kejadiannya juga ada tatalim ya. Kalau kasus parfum tahun 2012 mungkin teman-teman media juga tahu, saya waktu itu kena tipu 300 juta juga, dan dia juga dulu sebagai direktur, bahkan branding namanya dia. Tapi pada saat itu kan karena saya juga sibuk banget, waktu itu lagi bolak-balik ke Amerika, terus ya waktu itu masih banyak duit lah, jadi sempat dikasusin juga. Dia juga pakai Bang Hotman Paris, aku pakai Sunan Kalijaga. Akhirnya karena banyak uang yang keluar, akhirnya aku bilang ya sudahlah, dihentikan saja. Tapi sempat aku juga selek dulu sama Tatalim sama Indra Bruggman. Tapi akhirnya beberapa tahun kemudian kita ketemuan dan udah minta maaf, dan akhirnya udah aku maafin. Tapi untuk dia sampai hari ini tidak pernah negor saya, telepon saya masih diblokir, nggak pernah kayak orang pernah berteman gitu. Jadi menurut saya oh begini ya sifatnya. Jadi ketika ada momen ini, alhamdulillah saya juga udah jadi pengacara ya kan, karena Tatalim juga sebagai sahabat saya, keluh kesah juga kita bertahun-tahun. Ketika saya susah kemarin ada kasus ikan asin juga Tatalim yang susah payah untuk membantu saya. Jadi dalam kesempatan ini alhamdulillah saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Tatalim. Nah, jadi mengenai kasus ini kalau menurut saya untuk sifat ya mungkin rekan-rekan media sudah pada tahu ya, untuk pencitraannya kan memang sangat kental sekali, apalagi sekarang bermasalah untuk diduga melakukan penipuan, apalagi penggelapan ini juga berbau dengan uang, berbau dengan tas-tas branded yang alhasil kita lagi pertanyakan kemana sih itu barangnya, karena kan sampai saat ini yang kita tahu saudara FR juga hanya diberikan sendal ya kan bermerek Hermes ya kan, padahal pada saat itu di chat mintanya tas lindi ya seharga 175 juta. Tapi ternyata lindinya sih kelihatannya kayaknya dipakai dia, soalnya habis minta besokannya langsung dipakai gitu. Bahkan saudara FR sendiri hanya terima sendal. Tapi kan karena mungkin dapat omongan sepihak sehingga saudara FR salah paham, terus langsung memaki-maki saudara Tatalim ya kan, dengan omongan yang sangat kasar dan tidak pantas, dan langsung main blokir, apalagi bilang artisnya Tata semuanya akan diblokir di masa depan. Itu kan tidak pantas, karena kita semua kan berteman sebagai manusia, kita tidak boleh dengar satu pihak gitu. Justru malah saudara A yang justru banyak banget ngejelek-jelekin gitu. Jadi ya untuk itu kan kita harus ungkap. Nah di sini juga kan kelihatan banget chatting-chatting dia yang sangat halu, bilang kalau si A itu naksir dia lah, ini itu. Cuman mungkin nanti kita akan buka lagi lah ya, untuk bukan untuk dibuka saat ini, tapi kita sudah menyimpan seluruh bukti-bukti yang ada, dan kita lihat aja proses hukumnya seperti apa. Mudah-mudahan dia lebih jerah gitu, karena kan berkali-kali dari dulu memang licin terus ya kan, licin terus. Dari dari awal, dan tidak pernah ada terima kasihnya ya kan. Nah sekarang saudara Tata, memang saya udah bilang sama Tata dari dulu, udah lu ngapain sih berteman sama dia gitu, toh juga nggak dapet apa-apa. Cuman karena Tatalim kan orangnya tulus, ikhlas, memang care sama dia, kata Tata udahlah nggak apa-apa, gue mah sebagai teman selalu membantu. Nah karena aku indigo, aku udah bilang sama Tata dari 5 tahun yang lalu ya,
Dan yang aku tahu kan dia bilang katanya Tata Lim yang pengen deket sama dia, pengen nelfonin dia. Yang saya tahu dengan mata kepala saya sendiri adalah dia yang menghubungi Tata. Karena pada saat itu saya lagi sama Tata gitu. Dia yang menghubungi Tata, apa kabar, gini nih gue lagi ada project, ketemuan yuk. Padahal kita di pertemanan kita udah blacklist dia gitu loh. Kita udah nggak pernah lagi mau ketemu dia. Karena sifat dia sangat arogan, sangat sombong, ngomongnya setinggi langit, halunya luar biasa. Sebenarnya yang cocok jadi ratu halu tuh dia, bukan gue gitu. Jadi dalam kesempatan ini kita lihat aja nanti hari Rabu ya panggilan ya Tak ya sebagai saksi ya atas laporan ini. Apa kabar? Tadi Bang Dio Lipa. Oh, Ya, laporannya katanya kan tadi beda lagi. Saya kuasa hukum saya Barbie. Iya, Kalau yang saya pelaporannya dari Bang Diolipa. Yang melaporkan Bang Diolipa, Tata sebagai saksi didampingi oleh kuasa hukumnya aku. Gitu. Oh, boleh tahu, jadi ada ini kan tadi soal Angela juga, apakah Baby juga menjadi pengacaranya dari Diolipa juga atau seperti apa? Oh enggak, Bang Dio Lipa mungkin pengacaranya beda ya. Iya, tapi aku mendampingi gitu, mendampingi Barbie hanya Tata Lim mendampingin saya. Berarti sebagai Tegas saksi. hari ini Mami Tata Kasusnya yang sama, pelaporan pencemaran nama Laporannya baik. sudah dilaporkan dari kemarin. Sebenarnya tadi kan hanya melaporkan yang host yang inisial F tadi. Tata perannya hanya sebagai saksi berarti ya dalam laporan. Saya di sini jadi sebenarnya ada berapa saksi yang saya harus bingung Jadi saksi semuanya. ini saya jadi bingung. Saya kan namanya juga saya manusia orang awam ya. Bahasa hukum saya nggak terlalu mengerti, makanya saya minta tolong sahabat saya untuk mendampingi saya karena dia kan lawyer. Iya, biar nggak salah bicara kan. Biar saya nggak salah bicara gitu loh. Karena ini kan kasusnya nggak kelar-kelar dan melebar terus, yang sana menghina-hina terus. Tapi ya sudahlah, saya pikir kalau untuk hinaannya saya tidak malu sekali lagi ya. Tapi ingat, hargai manusia. Gitu loh. Hargai manusia, mau siapapun kaum di dunia ini, hargai. Mau rendah, mau tinggi, mau sedang, mau jelek, mau cantik, hargai aja. Nggak boleh Tapi gitu. itu hinaan di sosmed itu di tag atau Tag. dia hanya menyindir? Dia menyebut nama saya. Oh, baik. Menyebut nama saya pertama kali. Tapi ya sebenarnya lucu ya. Seperti gini ya, sahabat itu kan seperti cermin ya. Kalau dia menonjok, saya taruh keras seperti saya bilang, antara dua tangan yang luka atau wajahnya yang luka gitu loh. Jadi saya sendiri sebenarnya diam, tapi ini kan sudah masuk ke ranah hukum di mana saya juga harus berbicara. Karena gimana pun saya akan berbicara, bukan saya mau membesarkan juga permasalahan ini, tapi supaya mata netizen, karena followersnya kan tinggi sekali ya, itu yang baca juga banyak, semua udah masuk online juga. Jadi tahu duduk persoalan itu apa sih, ini kan permasalahan dengan Bang Dio Lipa gitu loh, bukan dengan saya. Bang, Ini apa sini dulu Bang, jangan lari-lari. Maju dulu Bang, ntar Bang. Ya gimana? Jadi six mungkin ada yang mau ditambahin Bang? Apa tuh? Mungkin dari laporan Nggak ada, saya mau pulang aja ngantuk. kerugiannya bang? Perasaan? Dari perasaan aja bang. Perasaan aja kerugiannya. Ada materi? Enggak, kalau perasaan tuh mahal. Kita kalau terluka itu bawahnya mau tidur aja kan ya, jadi nggak kerja jadi rugi kan. Gitu, apalagi. Tata mungkin bakal di blacklist gitu, ada ancaman blacklist segala macam, khawatir Ya, nggak? bagi saya itu ancaman ya, blacklist itu, karena saya tidak punya salah dengan host tersebut. Dalam hal ini pun saya kan seharusnya dia tanya dulu. Kalau saya di blacklist di station itu, saya tidak masalah. Saya juga bukan orang depan layar, tapi saya orang belakang layar. Tapi kalau untuk artis-artis ke masa depan, berarti ini kan sudah mengganggu periuk nasi dan istilahnya sudah apa ya, sudah mengganggu karir dan mata pencarian orang. Ini kan kejam sebenarnya, kejam banget loh. Dan ini yang blacklist juga salah sangka. Kejam apa pedih? Kejam dan pedih lah Bang. Ini kan mata ya, Bang. Kalau artis yang kedepannya nanti tidak dapat kerjaan kan kasihan. Apalagi ada artis senior di saya yang memang ya nggak, yang kalau memang nggak rezeki dari Allah ya udah saya juga mau diapain. Tapi saya mohon kepada pihak station kepala-kepalanya untuk lebih melihat kasus ini dari awal kronologis seperti apa. Saya harus dibersihkan nama saya. Bukan saya, kalau saya sendiri sih nggak masalah kalau nggak dipakai untuk di TV. Saya juga bukan artis-artis yang gimana kok gitu loh. Tapi kan kasihan artis-artis yang lain. langsung belum sih kenapa lu kayak gini? Kenapa? Kenapa si Feni bersikap seperti sama lu? Nah, Mungkin gini, mungkin kebanyakan sana kali ya. Jadi gini. apa tuh Bang? Hah? Apa? Sanak saudara. Oh iya, Masa lupa? iya benar-benar. Ada yang tahu sanak saudara nggak sana? Tahu, iya betul. Jadi kita sampaikan momen ini adalah momen kita mungkin akan mereformasi, walaupun kita dari luar, mereformasi dunia entertain, ya dunia media entertain yang penuh dengan liku-liku apa ya,
liku-liku trik dan bukan apa? liku-liku perduitan. Perduitan, ya. Gitu. Apalagi membawa nama-nama produser, Betul, ya kan, untuk ya kan. memanipulasi, untuk Jangan-jangan Ah, jangan-jangan kan gitu ya. jangan-jangan ya untuk dia Tapi sendiri. tapi kan jangan gitu. jangan saya dituduh dong. Iya. Saya sendiri on the rules kok dalam menjalankan karir saya selama hampir 20 tahun ini gitu loh. Kata Tapi ada lu sendiri sudah pengancaman. langsung bertanya, kenapa lu bersikap senyum sama gue? Dia ngamuk-ngamuk. Saya Udah tanya, kan saya tahu. Gimana ngamuk-ngamuk? Bahasanya Jaka? seperti apa? Kita Ngamuknya gimana? Nah, saya tekankan lagi bukan itu. Saya nggak mengerti dari wawawa itu apa. Sebentar, saya sampaikan. Dia kan wawa-wawa, yang benar bukan itu. Apa? Ya seperti itu. Saya nggak jelas. Nah, poinnya apa? Satu bahasa aja bisa. Ya, lu penonton juga pintar apa Lu wawawa itu? atur dah. Pokoknya lu ngapain lu gitu. Itu kan dia bilang saya nggak tahu diri. Iya. Ya kan? Jelas kan? Terus saya pikir apa ya gitu loh. Karena saya kaget terus dia Terus kenapa Kak Tata nggak ngelaporin langsung? Kenapa harus lewat? saya pikir Kan pengancamannya ke Kak Tata. ya, Iya, kan tapi, kemarin, tapi kan dia mengatakan, saya bilang, Bang ini kenapa kok jadi saya yang kena kiri kanan ya. Akhirnya Bang Diolipa merasa tersinggung dengan membaca pas saya ini. Loh, saya ini pengacara kok dibilang ngaku-ngaku gitu. Tapi itu urusannya ke Bang Diolipa. Enggak, kenapa nggak Kak Tata? LP-nya maksudnya Iya, yang atas nama melaporkan kenapa nggak maksudnya Kak dia Tata mungkin aja langsung? LP-nya kenapa nggak atas nama Kak Tata gitu. Saya ingin dia minta maaf dulu ke saya. Itu aja. Tapi saya tunggu aja Dan permintaan kemarin maaf. juga kan Bang Diolipa juga kan sudah mengundang dengan baik ya Ya. untuk permintaan maaf Tapi dia beliau tidak datang datang ke rumah sebelum dilaporkan. Tapi kan sudah ada dikasih kesempatan tapi tidak ada kabar. Jadi makanya untuk itu karena membawa nama Bang Diolipa juga sebagai pengacara dibilang ngaku-ngaku itu kan sangat menyakitkan karena kalau orang hukum kan nggak boleh ngaku-ngaku, Bo. Kita kan dilindungi undang-undang nggak boleh sembarangan. Kalau Ya, saya kan orang pemaaf. Iya. Jadi saya kalau bisa dia minta maaf, ya sudah saya maafin. Tapi dia sampai detik ini tidak ada hubungan saya minta maaf. Artinya kalau Feni Rose meminta maaf, Ya saya akan maafin. laporan dicabut atau bagaimana? Ya, kalau Bang Diolipa saya nggak tahu, tapi kalau saya sendiri tidak akan melaporkan. Oke, siap kalau gitu. Makasih banyak. Terima kasih Kak Tata.